Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Amelia Chandra dengan NIM 23231033. Saya berasal dari Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang strategi kewirausahaan untuk memenuhi tugas pengantar kewirausahaan. Untuk menjadi seorang wirausahawan, hal pertama yang harus kita lihat adalah soal pengelolaan usaha. Mulai dari perencanaan, kita pahami satu hal yang tertulis berisikan visi dan misi, usulan operasional termasuk rincian strategi dan peluang-peluang yang mungkin diraih. Market-market yang mungkin bisa dijadikan satu daerah kekuasaan ini merupakan bagian-bagian yang harus masuk dalam olahan rencana usaha Anda. Ketika kita ingin merencanakan sesuatu usaha atau wilayah terkait dengan bidang usaha tertentu yang ingin kita laksanakan, fungsi dari perencanaan itu apa? Untuk pada akhirnya dijadikan sebagai pedoman mencapai keberhasilan manajemen atau keberhasilan sebagai pengambil kebijakan untuk usaha yang kita jalankan. Yang biasanya berupa ringkasan, eksekutif berupa maksud usaha, usulan finansial. Jadi, di dalamnya ada maksud usaha yang dibangunnya. Rencana itu yang kedua, usulan-usulan finansial yang akan kita gunakan dalam proses pelaksanaan usaha, yang kemudian permintaan dana kepada sumber-sumber pendanaan. Jadi, satu hal yang harus diutamakan untuk membuat sebuah usaha itu adalah sebuah dana. Dari mana dana tersebut atau dari mana modal yang kita butuhkan untuk membuat sebuah usaha tersebut. Kecuali kita memang bisa menjadi sumber dana sendiri. Dan yang terakhir yang harus ada dalam perencanaan itu adalah untuk mendapatkan cara atau bagaimana cara mendapatkan dana tersebut, bagaimana cara mengelola dana tersebut. Kecuali kita memang ada dana sendiri, itu tentulah bisa. Tapi kalau tidak memiliki dana tersendiri, kita harus tahu dari mana asal dana tersebut, atau kita harus meminjam dari investor atau dari bank terkait. Pengelolaan usaha yang sudah ada desain itu sebenarnya bisa dijadikan sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan. Konsep cara membuat proposal berupa manajemen usaha, pemasaran produksi atau fraksional, dan terakhir keuangan perusahaan ini memang bisa dijadikan sebagai dasar penyusunan proposal. Karena bagaimanapun ketika usaha membutuhkan modal harus jelas sumbernya. Dan sumber-sumber permodalan itu bisa dituangkan dalam bentuk proposal. Jadi jika kita ingin mengajukan sebuah dana pinjaman atau dana bantuan program-program kewirausahaan begitu, kita harus menyusun desain berapa modalnya, seperti apa usaha kita. Jadi itu bisa kita tuangkan dalam bentuk proposal sehingga kita bisa dengan mudah mendapatkan dana untuk modal kita untuk mendirikan sebuah usaha begitu. Atau mungkin kita juga bisa menelusuri kemungkinan proses mendapatkan dana pinjaman. Maksudnya kita bisa menelusuri sebuah atau seorang wirausahawan yang sukses, dan kita telusuri dari mana wirausahawan tersebut mendapatkan dana dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya kita harus menyelidiki dari investor apa yang bisa dipertanggungjawabkan kalau kita meminjam dana. Jadi, untuk menjadi seorang wirausaha memang harus banyak berkreasi, kreativitas, banyak berkomunikasi, bertanya, mencari, dan menyimpulkan sesuatu untuk kemudian didesain dalam bentuk rencana atau pengelolaan usaha. Jadi, kalau kita ingin mempunyai usaha begitu, kita harus mempunyai banyak teman atau banyak bergaul dengan orang-orang, terutama dengan orang-orang yang sudah sukses dalam mengelola usaha. Jadi kita bisa meniru atau mengikuti jejak mereka bagaimana proses pengelolaan usaha tersebut supaya usaha kita juga berjalan lancar seperti yang mereka lakukan. Nah, selain itu kita harus juga perlu mengetahui bagaimana cara pembayaran dana yang kita pinjaman tersebut, cara pembayaran kembalian dari pinjaman dana kalau memang modal usaha yang digunakan berasal dari pinjaman.
Sumber dananya harus kita pikirkan sebelum kita membuat sebuah usaha. Bagaimana cara penggunaannya dan bagaimana sistem dan pola pembayaran dari pinjaman tersebut. Jadi, jangan hanya kita bisa meminjam, tetapi kita juga harus mengetahui bagaimana strategi atau bagaimana syarat-syarat alur peminjaman dana tersebut. Tetapi dari awal sudah harus didesain sedemikian rupa bagaimana proses peminjaman dana tersebut, bagaimana strateginya, berapa besarnya, berapa lamanya, sehingga pinjaman itu akhirnya bisa dilunasi kembali tanpa ada problem atau masalah. Bagian awal sebelum menentukan strategi-strategi lain dalam kaitannya dengan pengelolaan usaha dan perencanaan usaha, ketika Anda memang ingin mengusahakan atau berencana ingin membuat usaha sendiri. Pada akhirnya menuntut kita untuk lebih banyak berkreasi, berpikir, berimajinasi untuk menentukan setiap titik atau menjadi sentral dari harapan keinginan sesuai apa yang ada di pikiran kita. Jadi kita harus banyak berdiskusi dengan para wirausahawan yang lebih sukses. Jadi kita harus bisa bergaul dengan orang lain yang memiliki usaha yang lebih dulu sukses daripada kita, supaya kita bisa mengetahui bagaimana proses dalam mengembangkan usaha tersebut, bagaimana mendapatkan modal, dan bagaimana strategi menjalankan usaha tersebut supaya usaha tersebut lancar tanpa ada masalah apapun, walaupun kita meminjam dana pinjaman, bukan dari dana kita sendiri. Nah, ketika kita meminjam sebuah modal, sebuah dana, baik dari manapun, pinjaman dana dan sumber-sumber harus dilewati sesuai dengan prosedur dan syarat yang sudah ditetapkan oleh dunia perbankan. Ketika ingin membangun satu usaha, akan terpatahkan ketika kita merasa tidak punya modal, karena modal itu memang diperlukan. Jadi, ketika kita ingin meminjam dana dari bank atau dari pinjaman lain yang sudah terpercaya, kita harus melewati prosedur-prosedur yang berlaku supaya dana tersebut jelas dan tidak ada masalah ketika kita meminjam atau memakai dana tersebut, sehingga usaha kita juga bisa berjalan dengan lancar dan aman, dan kita pun untuk membayarnya bisa dengan mudah gitu. Dalam satu pergerakan usaha yang akan kita buat, kita harus tuangkan dalam bentuk desain yang terstruktur. Maka sumber-sumber pendanaan sebenarnya bisa dicari, bahkan datang sendiri kalau memang perhitungannya jelas. Jadi sebenarnya dana itu bisa datang sendiri, atau misalnya berupa bantuan program-program usaha gitu kan. Jadi kalau perhitungan kita jelas, kalau desain kita itu jelas. Nah, bisnis yang jelas sebegitu hebatnya, sebegitu pentingnya arti modal dalam memulai sebuah usaha. Jadi sebegitu pentingnya arti modal dalam memulai sebuah usaha supaya usaha itu berjalan dengan lancar. Pengelola sumber dana atau sebuah keuangan harus ada struktur yang jelas, konteks yang jelas, dan pola yang jelas. Ada 3 aspek yang harus dipahami dalam konsep manajemen keuangan. Yang pertama, dana intern, yakni dana dari lembaga, dari perusahaan, atau Anda sebagai pemilik usaha, berarti dari kita ya. Yang kedua, dana cadangan atau dana laba. Dana cadangan atau dana laba ini adalah dana yang digunakan untuk kondisi tertentu yang memungkinkan dana itu bisa dimanfaatkan. Jadi dana ini tidak harus kita gunakan. Jadi untuk dana cadangan, untuk dana jaga-jaga kalau ada kebutuhan yang mendesak begitu. Yang ketiga dana eksternal. Dana eksternal ini adalah dana dari pemilik atau penyertaan, kemudian dana dari pinjaman atau dana bantuan program pemerintah pusat. Berarti dana eksternal ini yang datang dari luar begitu, seperti dari bantuan-bantuan untuk usaha, untuk kewirausahaan seperti itu. Baiklah, sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.